Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan sekarang saya dikepung oleh orang-orang aktivis-aktivis yang merasa identitas masa lalunya diganggu-gugat. Ini sebenarnya adalah salah satu dampak dari betapa carut-marutnya sistem pendidikan kita, carut-marutnya sistem administrasi kita, carut-marutnya sistem pertanahan kita. Jadi sekarang kita dihadapkan pada satu kasus khusus, yaitu ada sebuah sekolah negeri di Bandung namanya SMAN 1, SMAN 1 di Dago, dan ada yang sebelumnya lagi SMAK Dago, SMA Kristen Dago, itu digusur dan dibenarkan oleh pengadilan untuk siap-siap untuk menggusurnya. Alasannya apa? Karena tanah itu, tanah yang digunakan oleh anak-anak bersekolah, ternyata tanah sengketa. Dan disinyalir ada begitu banyak tanah-tanah tempat siswa-siswa kita bersekolah juga ternyata adalah tanah sengketa. Gitu. Ini sesuatu yang lucu. Jadi simak videonya karena jangan-jangan sekolah Baraya, rumah Baraya juga berdiri di atas tanah sengketa. Nah, sekarang saya dipaksa untuk berdiskusi dengan salah seorang advokat dari SMAN 1. Betul ya, Pak ya? Betul. Dan di sebelahnya ada alumni dari SMAN 1. Ya, sekarang alumni itu menjadi kata-kata yang agak mengkhawatirkan, Pak, di Indonesia saat ini. Pak, ceritakan dari awal mula bagaimana ceritanya sekolah negeri itu mau digusur gara-gara kalah di pengadilan. Oke. Nah, isi dimulai, Pak. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman. Saya alumni SMA 1 Bandung angkatan 99, Pak Guru. Angkatan 99. Betul. Nah, kebetulan ijazahnya bisa dibuktikan ya? asli kita. Asli. Oke, asli. Dan di samping saya, senior saya, abang saya, sama Bang Arnold juga alumni angkatan 88 SMA 1 Bandung. Arnold, ada beberapa Arnold, ada beberapa rekan alumni juga dari angkatan 2021 yang hadir. Di sini sebenarnya banyak ya, cuman betul. tidak kelihatan ya. Jadi saya prolog awal dulu dan saya diberikan mandat oleh Ketua IK Semansa Bandung, Pak Inyo, Kang Inyo, dan Kepala Sekolah juga memberikan mandat Ibu Tuti untuk mengadvokasi terkait permasalahan ini, gitu kan. Mengadvokasi itu artinya mengawal, mengkaji, menjadi juru bicara juga, gitu kan. Nah, terkait permasalahan ini, nah, apa yang dimasalahkan? Satu, mungkin Pak Guru juga sudah mendengar adanya dari media adanya perselisihan alas hak yang ada di PTUN Bandung. Nah, siapa para pihaknya kan gitu? Iya. Para pihaknya itu, penggugatnya itu namanya Perkumpulan Lisem Kristen atau kita singkat PLK. Gitu ya. PLK Perkumpulan Lisem Kristen. PLK. Melawan tergugatnya itu BPN Kota Bandung. Tergugat intervensinya sebetulnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jabar. Oh, yang digugatnya Dinas Pendidikan? Ya. Yang dimana diwakili oleh Biro Hukum Pemprov Jabar. Ya, tergugatnya itu sebetulnya BPN Kota Bandung tadi ya. Tergugat intervensinya artinya melibatkan diri di dalamnya itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Jabar yang diwakili oleh Biro Hukum Pemprov Jabar. Nah, terkait apa? Terkait alas hak. Nah, alas hak ini bahwa objek yang ditempatinya di mana? Di SMA 1 Bandung. Jadi objek yang ditempati oleh SMA 1 Bandung itu khususnya ya, itu adalah milik pemerintah Provinsi Jabar atas namanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya oke. Itu tapi itu nggak aman. Jadi sampai sejauh ini Semansa berdiri di atas sebuah lahan yang merupakan milik negara. Milik negara. Yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Betul. Kementerian Kebudayaan. Betul. Oke, tapi kemudian tanah milik negara yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan digugat oleh PLK tadi. PLK. Ya. PLK itu dari mana, Pak? Nah, jadi PLK ini
mengklaim yang namanya penerus dari HCL. Apa itu HCL? HCL itu Het Christelijke. Jadi ini organisasi di zaman Belanda, Pak Guru. Oh. Yang dimana sebetulnya organisasi ini sudah dilarang sesuai dengan putusan pengadilan. Tahun? 2022 juga ada putusannya kemarin. PLK ini sebetulnya saya sampaikan ya di sini secara legal formilnya dulu ya, bahwa PLK itu kan mengklaim penerus dari HCL ya. Nah ini ada putusan nomor 228 PDTG 2022 bahwa PLK itu bukan penerus. Dan bukanlah kelanjutan dari Het Christelijke serta menyatakan batal serta tidak memiliki kekuatan hukum akta nomor sekian. Ini sebetulnya sudah secara legal formil, legal standing untuk mengajukan gugatan saja sudah clear, beres sebetulnya, tuntas. Iya. Tuntas itu artinya tidak punya legal formil ini penggugat ini. Tapi maaf, sedikit dipotong. Ya. Seandainya mereka memang berhak dan layak mengklaim kelanjutan dari HCL tadi ya? Ya. Memang HCL-nya memiliki tanah itu? Jadi gini, jadi di zaman waktu masih pemerintahan Belanda, itu ada yang namanya aksi Irian Barat. Oke. Ya, di situ itu kita fokusnya ke objek yang Dago 93 ya. Nah, di tahun 1958 itu muncullah surat keputusan nomor 154 P.PD 1958 yang dimana butir pertimbangannya menyatakan bahwa dengan dilancarkannya aksi Irian Barat di daerah Swatantra 1 Jawa Barat, khususnya negara Republik Indonesia utamanya, maka banyak orang-orang asing meninggalkan Indonesia. Artinya bahwa objek itu salah satu rampasan negara. Itu milik Belanda. Milik Belanda yang dimana organisasi tersebut udah terlarang. Artinya jadi orang-orang asing ini sudah ya kan Indonesia sudah merdeka. Betul. Jadi tanah itu menjadi tanah milik negara. Betul. Dan kemudian dasarnya diserahkan di situ dulu ya. Betul dan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Betul. Untuk dikelola dan jadi sekolah. Betul. Nah, tapi pihak swasta yang tadi dari Belanda itu meminta balik lagi ke sini dan minta haknya. Ya, jadi gini, dasarnya waktu itu ada yang namanya SHGB. Mereka punya, jadi dalam perkara ini sebetulnya yang dipermasalahkan alas hak. Jadi Pemprov Jabar memiliki alas hak milik pakai nomor 11 tahun 99. Nah, PLK ini memiliki alas haknya SHGB, hak guna bangunan. Yang dimana SHGB ini habis di tahun 80, Pak Guru. Oke. Nah, 80 dong, masa berakhir tuh. Jadi ketika masa berakhir di tahun 80, sebelumnya 1 tahun sebelum berakhir, pihak mereka ini mengajukan perpanjangan sebetulnya. Nah, perpanjangan ini diajukan ke BPN waktu itu, namun ini tidak diperpanjang. Artinya ketika sewanya tidak diperpanjang, kembali dong objek ini ke negara. Nah, dalam kekosongan dari tahun 80 sampai 99, itulah bahwa dasar kita memiliki dari surat rampasan, hasil rampasan peperangan yang tadi saya sampaikan, surat keputusan tadi. Nah, barulah muncul surat keputusan sertifikat itu muncul di 1999 atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat gitulah. Klaim kita itu alas haknya sudah jelas hak milik pakai karena SHGB ini tidak diperpanjang. Tapi saya agak rumit. Saya kurang paham soal aturan-aturan pertanahan di Indonesia. Jadi mohon maaf kalau pertanyaannya agak nanggung dan garing. Tapi gini, pertama itu sebenarnya adalah rampasan perang milik Indonesia dari Belanda. Betul. Pertama. Kemudian yang kedua, tanah itu sebenarnya oleh negara berhak untuk dipinjamkan. Hak guna pakai. Ya,
Hak guna bangunan. Hak guna bangunan. SHGB. Oke, Ya. SHGB. Hak guna bangunan. Jadi, tapi pertanyaan saya adalah bagaimana ceritanya hak milik, tapi juga hak guna bangunan. Oke. Nah, itu dua sertifikat maksudnya? Jadi gini, ada dua alas hak sebetulnya. Tapi awalnya itu dua alas hak gini, sorry. Alas hak pertama SHGB, ya. Tapi ini sudah habis masa berlakunya. Oke, Di tahun 80. 80. Clear dong, mereka sudah tidak punya lagi hak untuk menggunakan bangunan tersebut dong. Dan batal untuk ditindaklanjuti. Betul. Dibalikan kembali itu berkas. Tidak diperpanjang SHGB-nya. Oke. Clear dong. Clear. Artinya itu tanah balik lagi ke negara. Ya. Nah, dari situ muncullah sertifikat hak milik pakai di tahun 1999 bulan Agustus waktu itu. Nah, atas nama, jadi kedudukannya bukan tumpang tindih kalau ini. Beres dulu SHGB, baru muncul lagi hak milik pakai di tahun 1999. Nah, tapi kalau kita punya hak sertifikat hak milik dibenturkan dengan HGB yang sudah kadaluarsa, tapi yang menang yang ini, yang hak guna bangunan ini. Oke, nah Kembang lagi nih Pak Guru. Jadi gini Pak Guru, saya bawa putusan. Tebal amat, Pak. Putusannya 150 sekian lembar. Tapi tanpa harus melihat semua. Kita punya hak milik tapi kita kalah di pengadilan. Iya. Kan gitu ya Iya, logikanya. sama yang minjem. Oke. Nah, itulah yang menjadi permasalahan. Kenapa jadi permasalahan? Dari sisi kita, jadi saya beri cerita sedikit flashback. Ketika ada permasalahan ini, kita kolaborasi pertama dengan tim Biro Hukum Pemprov Jabar. Jadi bahwa kedudukan kita ini tidak ingin mendahului dari user utama. Tapi kita menjaga, mengawal, mengadvokasi bagaimana caranya alma mater kita yang tadi disampaikan Pak Guru tidak digusur kan gitu ya. Iya. Nah, kita berikan masukan ke tim Pemprov Jabar juga. Nah, jadi ketika disampaikan seperti itu, memang ini menjadi tanda tanya banyak atas putusan itu. Saya sampaikan memang dalam amarnya itu di PT UN Bandung ya ini gugatannya. Putusan dalam amarnya itu salah satunya membatalkan sertifikat hak milik pakai. Kedua, memerintahkan BPN untuk memperpanjang 3 SHGB yang dimiliki oleh PLK atas objek yang ditempati oleh SMA 1 Bandung. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Dengan kondisi putusan tanggal 17 April ini, makanya kita sangat berkeberatan dan sangat tidak berkeadilan. Saya melihat pada akhirnya dari Biro Hukum Pemprov Jabar berkirim surat juga. Dari tim advokasi IKA alumni dan SMA 1 juga mengirim surat juga. Kemana? Ke Komisi Yudisial. Atas keberatan putusan tersebut. Ke Bawas MA untuk ditelaah diuji kembali putusan tersebut. Gitu. Karena ini sangat apa namanya, anomali. Tidak sesuai real. Ini ada mafia nggak sih? Mafia tanah? Gitu ya. Ini kan bicara mafia ini nampak tapi tidak nampak gitu kan. Iya, soalnya teman saya orang Jakarta, Pak. Ya. Beliau tuh ngurus bangunan bersejarah dan bangunan cagar budaya. Diklaim juga sama pihak lain dan pihak lain juga itu yang menang gitu. Oh gitu. Jadi ya? bahkan milik cagar budaya gitu itu kan berarti dilindungi sama yang negara. Di Jakarta itu. Yang di Jakarta okay. Itu sampai bingung mereka harus ngapain, nanya ke sana ke sini juga nggak ada yang bisa bantu karena begitu rumitnya pertanahan di Indonesia tuh. Makanya Baraya yang nonton ini coba cek lagi itu tanah Baraya tuh itu bisa itu bisa loh asli. Saya tuh 1-2 nemu kasus di mana satu lahan sertifikatnya lebih dari 1, kemudian bersengketa dan lain-lain. Tapi ini tuh ini mah Bapak mungkin juga tidak bisa menuduh. Yeah. Tapi saya pikir masuk akal nggak sih kalau gitu? Ini mah kita asumsi bukan nuduh ya. Kita secara realistis, secara jalannya persidangan kita mengikuti. Ya. Saya sampaikan sedikit saja dalam rule persidangan itu waktu di PT UN Bandung bahwa dari pihak penggugat ini tidak menghadirkan saksi sama sekali, hanya bukti surat aja. Oke. Dari pihak kita, dari pihak Biro Hukum Pemprov Jabar menghadirkan 4 saksi. Berikut bukti surat. 4 saksi itu 2 saksi fakta, 2 saksi ahli.
tetap kalah juga. Kan gitu ya. Ini kan saya secara gambaran dulu. Bapak lihat persidangannya? Saya ikut persidangan 2 atau 3 kali. Ya iya kan Bapak ininya ya, advokatnya ya. Tapi saya tidak ikut sidang. Yang hadir sidangnya itu dari Pemprov Jabar, Biro Hukum. Iya, apa argumentasi yang dikemukakan tim PLK ya? PLK itu sehingga hakim memutuskan mereka yang menang gitu. Jadi salah satu salah satu yang saya anggap dikesampingkan kalau dari bunyi pertimbangan hukumnya bahwa ada satu akta yang memang tidak dibuktikan bahwa akta ini anggap tidak berlaku atau tidak ada fakta di persidangan yang membuktikan akta ini ilegal. Gitulah. Jadi ada satu akta yang dimiliki PLK bahwa akta ini ilegal. Tidak ada. Itu dari salah satu bunyi pertimbangan di dalam putusan tersebut. Padahal mereka ketahuan ilegal. Jadi gini, jadi dalam perjalanannya ini PLK ini kan yang tadi Pak Guru sampaikan di awal ini sebelumnya memang sudah ada perkara dengan Yayasan Semak ya. Iya, Semak. Nah, dalam perjalanan itu kita juga ada literasi bahwa ada putusan pidana nomor 811 mengenai 2017 ya. Putusan pidana mengenai keterangan palsu di dalam akta otentik. Keterangan palsu dalam? Ya, para pengurus PLK ini sempat divonis 1 tahun. Hah? Nah, kan? Iya, jadi makin bingung. Jadi mereka hanya memiliki hak pinjam bangunan dan mereka bersengketa dengan orang yang memiliki secara sah bangunan dan tanahnya, tapi mereka yang menang, dan bahwa mereka adalah perkumpulan yang terlarang. Kita tidak bahas kenapa terlarang. Dia dari penerus dari HCL tadi ya. Iya, penerus itu dari HCL. Organisasi terlarang itu. HCL itu organisasi terlarang. Ya, kita nggak sebut terlarangnya karena apa, tapi pokoknya terlarang menurut undang-undang. Betul, pengadilan, putusan menurut pengadilan. Ya. Dan bahwa mereka telah divonis telah melakukan pemalsuan. Ke dalam akta otentik. Ke dalam. Nah, 263. 3 hal itu, tapi masih menang di pengadilan. Ya. 2017. 2017 sampai ke. Tambahin aja Pak Arnold biar ini. Jadi kemudian ini organisasi ini hidup lagi. Nah. Hidup lagi di tahun 2024. HCL-nya atau PLK-nya? PLK-nya. Kalau HCL udah selesai. Kapan PLK itu dalam tanda kutip mati atau vakum? Kapan bangkit lagi? Oh, PLK itu. Biar tahu ininya background-nya. PLK itu kan tidak ada. Tadi keterangan rekan saya ini kan pada saat ada kekosongan hukum ya. Ya. Kekosongan HGB itu tidak diperpanjang lagi. Betul. Itu berhenti itu. Karena hak milik pakai dimiliki oleh SMA 1 kan? Iya. Semansa. Nah, di tahun 2024 ini PLK ini hidup lagi dengan akta nomor 01 tanggal 1 September 2024. Itu yang menerbitkan aktanya. Notaris siapa? Notaris di Bandung lah, namanya salah satu notaris di Bandung. Salah satu notaris lah. Oh, nggak sebut nama ya? Kenapa nggak sebut namanya? Jadi gini, Pak Guru, saya sampaikan sedikit nyambung ya. Nah, di dalam putusan ini bahwa legal standingnya PLK mengajukan gugatan, saya baca ini aja ya. Di sini ada junto akta pernyataan keputusan Sirsulai Perkumpulan Lisem Kristen tanggal 1 September 2024 nomor 1. Ini sebagai dasar legal standing mereka penggugat mengajukan gugatan. Nah, kita cek di tanggal 1 September 2024 itu hari Minggu. Satu itu. Kedua, alamat perkumpulannya ini di kantor notaris. NPWP pajaknya juga sama di kantor notaris. Perkumpulan fiktif. Nah, itu bisa di apa namanya? Enggak, itu pernyataan Bapak bahwa perkumpulan itu alamatnya di kantor notaris. Ya. Dan bahwa itu hari Minggu. Nah, saya sudah lihat. Jadi gini, saya sampaikan dulu tanggal 1 September 2024 itu bertepatan dengan hari Minggu. Saya coba diskusi dengan teman-teman notaris. Bolehkah notaris membuat akta di hari Minggu? Nah, iya itu. Kan gitu. Memang di dalam undang-undang itu tidak melarang notaris untuk membuat
akta di hari Minggu, tapi di luar kelajiman. Betul. Artinya tanda kutip tanda suri nih, tanda seru kan? Di luar kelajiman ini membuat akta. Biasanya kan hari kerja Senin sampai Jumat. Iya, kan saya gitu. ketemu notaris aja nunggu Senin dulu biasanya kan. Ini saya cek iseng ya. Coba tanggal 1 September 2024 lihat Bang. Ternyata pas dibuka mau kita cek lagi. Coba kita cek lagi lah. Kita cek coba ya. Sambil saya sambung ya. Iya. Kita nggak ngerti nih, akta yang dikeluarkan ini adalah akta perubahan PLK. Pengurusan atau apa kan kita juga. Akta pengurus PLK-nya, Pak Guru. Itu. Oh iya. 1 September 2024. Oh, iya. Hari Minggu, Pak. Nah, Minggu. Minggu ini. Karena yang menggugat ini cuma 2 orang dalam perkumpulan. Nah, perkumpulan kedua orang, Pak. Nah, itu kan harusnya di dalam perkumpulan itu kan strukturalnya minimal kan ada KSB, ketua, iya. Ketua, sekretaris, bendahara, di atasnya ada pengawas. Dan itu ada KTP dan NPWP-nya. Saya kan tukang bikin. NPWP notaris katanya. NPWP-nya senotaris juga. NPWP-nya alamat notaris juga. Alamat. Nah, ini yang kita lagi permasalahan. Di alamat kantor Berarti notaris. penggugatnya notarisnya ya? Seharusnya notaris itu adalah bisa dibilang anggota PLK dong. Coba notarisnya siapa sih, Pak? Boleh gak disebut? Nanti kita sampaikan, Pak Guru. Oh gitu. Karena kita lagi mau rencana memang ada upaya-upaya di luar sengketa ini berhubungan dengan mereka. Gitu Dari kan. situlah saya sambung ya. Makanya PLK tiba-tiba ya Pak ya mengajukan gugatan kepada SMA 1 ini setelah setelah dari Smakdago ya. Betul. Karena melirik ini masih dalam satu anggaran ini. Nah, ini sebagai catatan ya, kami menyebut beberapa kali Smakdago tuh karena Smakdago yang digusur duluan ya. Nah, jadi sekolah Smakdago digusur duluan Dari tahun berhasil. 92 ini Pak. Kalau Smakdago. Smakdagonya Prosesnya ya. dari 92 ini sampai sekarang. Iya. Baru putus. Itu pun masih peninjauan ada kembali. PK. Oh, masih. Masih ada dari Smakdago. tahun berapa tadi? 92. Wah, kasihan itu dari 92 kepala sekolahnya yayasannya berantem terus soal tanah. Dan itunya sekarang sudah beres, Smakdagonya dalam tanda kutip kalah. Nah, Ya. sekarang Semansa geser. Jadi gini, saya luruskan mengenai penggusuran, Pak Guru. Ya, dan penggusuran. mengenai perkara PT UN. Nah, sifatnya perkara di PT UN itu bersifat administratif dan deklaratoir. Tidak memiliki hak eksekusi terhadap anggaplah penggusuran atau pengerobohan. Oke. Itu masih jauh. Jadi sifatnya itu dalam PT UN itu administratif dan deklaratoir. Makanya dalam amar putusannya, satu hanya membatalkan sertifikat. 2 memerintahkan BPN untuk memperpanjang SHGB, itu aja. Tidak ada putusan untuk digusur. Saya juga di sini meluruskan berita-berita hoax di luar. Ketika putus tanggal 17 April, 1 hari 2 hari kemudian isu di luar langsung berkembang. Ya, saya dapat kabar pindah ke Gede Bage. Balai Endah, saya mau Balai Endah. Gede Bage, sekalian aja ke luar negeri. Iya, saya ngebayangin itu Seman 1 yang anak Dago pindah ke Balai Endah. Iya. Nah, ini yang memang kita harus luruskan. Tidak ada itu semua pemberitaan hoax, Pak Guru. Hoax. Hoax. Tidak ada penggusuran, tidak ada perpindahan. Kita tepi semua. Artinya bahwa SMA 1 tetap berdiri di Dago 93. Karena belum ada dari pemerintah membunyikan surat keputusan. Ya. Artinya mengenai perpindahan dan penggusuran tidak ada. Karena ini masih putusan PT UN. Bahkan Boleh tambahin? Pak KDM dan Pak Wali Kota, Pak Farhan. Pak Farhan ya. Itu pernah ya di TikToknya dan pernah Pak Farhan juga ke SMA 1 ya kemarin ya. Betul. Kita kan sering mengadakan acara-acara nih di SMA 1. Bahkan satu bahasanya, kita negara jangan kalah dari swasta. Jadi PR hari ini Pak Guru, sebetulnya masa iya sih negara kalah oleh perorangan atau swasta? Kita butuh pemuda Pancasila. ya, makanya sedikit menyampaikan Pak Guru ini. Punten ini mah. Iya Pak. Di depan tadi kan Pak Guru bilang aktivis. Kalau kita bukan aktivis. Oh, bukan. Tapi kita tergerak hati kita. Ya, Betul. Ini juga Oke, alumni ya. Alumni kita. juga setelah setelah putus Pak, kita kaget ya. Setelah ada putusan, terutama saya, akhirnya kita orang-orang hukum
di Ya, inilah, alumni semua yang tahu berkumpul. hukum, akhirnya duduk bareng. Akhirnya kita dari hati kita lah untuk apa ya bahasanya, bukan bergerak, bukan berjuang, bukan apa, tapi ya dari hati kita menyuarakan bahwa kenapa Semansa bisa begini. Betul ya. Ya. Iya. Iya kan Bapak cerita tadi tentang banyaknya hal-hal janggal. Itu memang janggal, tapi yang lebih janggal yang saya baru sekolah tuh bisa digugat. Ya. Tanah dan bangunannya digugat oleh pihak swasta dari leluhur yang nun jauh di sana dan menang di pengadilan. Ya. Ya, Kalau organisasi yang sebenarnya ini apa? organisasi terlarang. Jelas, HCL. dari HCL ke PLK. Karena tadi HCL tuh kayak cairan untuk itu bukan? HCL, ya. saya juga mikirnya tadi dulunya gitu. Oh, Kalsium klorida ya. nanti. Saya juga mikirnya dulu begitu. Tuh, Pak, cuman ya begini, tadi kan sudah disampaikan bahwa HCL sama PLK ini adalah latar belakangnya karena itu ya, Betul. masalah Maluku Barat ya. Ya. Dulu Papua. Maluku. Kalau dulu pernah kita dengar, kemungkinan saya nggak ngerti juga. Mungkin Maluku Selatan ya. Pergolakan atau Maluku Barat lah, ada banyak konflik di sana kan. Nah, ini dilarangnya karena itu, bukan yang lain ya. Kurang lebihnya ya, yang kita tahu sejarahnya ya. Ya, sejarahnya itu memang sebetulnya yang tadi saya sampaikan awal dari hasil apa namanya Itu tadi. aksi Irian Barat di tahun 58. Makanya negara mengeluarkan surat keputusan nomor 154 tahun 58 di mana Jawa Barat itu masuk daerah Swatantra 1 kan gitu. Jadi surat keputusan itulah yang mengakibatkan bahwa orang-orang Belanda itu keluar dari Iya. aksi Irian Barat ya waktu itu ya. Nah, Jawa Barat itu Swatantra 1 tuh. Salah satunya objek yang di Dago 93 dulu itu nomor Dago 81 dulu itu. Dan berubah menjadi Dago 93. Nah, objek itulah objek peninggalan Belanda. HCL tadi kan. Iya. Ya, karena organisasinya sudah terlarang, artinya ini menjadi rampasan negara semua. Ya harusnya gitu. Ya. Dan memang salah satunya bahwa ini satu sekolah, dua ini kepentingannya pendidikan, dunia pendidikan. Ketiga ini buat kepentingan umum bukan pribadi. Iya, makanya dengan berbagai kejanggalan tadi, kenapa ketika saya menawarkan kepada bapak-bapak, jangan-jangan ada mafianya, Ya. bapak masa mikir-mikir, Pak. Jangan-jangan ada mafianya beneran kan kita. Jadi kalau bicara mafia itu kan plural ya. Ya plural. Nah, Oke. Kita bicara plural nih, beraneka ragam nih. Iya, iya, Mafia iya. peradilan itu pasti ada itu. Tapi itu disebut ada tapi kasat mata. Betul kan? Iya, iya, iya. Nah, mafia tanah sama. Disebut tidak ada tapi ada, nyata yang tadi disampaikan semua. Ini masa Gerakannya sih kelihatan, kalah? iya, Ya. iya. Makanya kalau saya bicara secara general Bandung, Bandung ini sekarang darurat mafia tanah salah satunya. Bandung darurat mafia tanah. Iya dong. Sebenarnya Jakarta juga gitu, Pak. Iya. Kayaknya Karena ini kan menghangat semua saya kondisi ingat kejadian ini. banget kata-kata Pak Helmi dulu, yang paling kuat di Indonesia itu adalah mafia tanah. Ya. Dia bilang. Ya karena dia punya tanah luas dan pasti sering konflik sama makhluk-makhluk di sana. Ada yang mau menambahkan? Ya, dirimu punya pertanyaan? Enggak ya. Jadi pertanyaan saya mah sebenarnya basicnya ini. Tadi kan dijelasin bahwa PLK itu apa. Jadi kapan sih si PLK tuh mulai pertama kali menggugat teh? Ya, oke. Jadi gugatan semua. PLK itu dilayangkan di tanggal 7 November 2024. Oh, baru berarti belum. Baru dong. Baru. Tapi udah Langsung jebol? Satu kali pengajuan langsung putus, dikabul seluruhnya. Gila. Kok cepet banget sih? Ingat sama gak jadilah. Yang itu terlalu cepet, Ben. Jadi kalau saya sih bacanya gini, kalau dalam mohon maaf, di tanggal 4 November ya 2024. Beda tanggal aja, 4 November November. aja belum ya. setahun itu. Belum setahun. Jadi memang belum Lama setengah setelah tahun. Itu tadi akte notaris tadi. ada 2024. jadi kalau dalam PTWN itu sebelum masuk ke acara materi itu ada nama dismisal. Uji dulu semua dari formil dan lain sebagainya. Diuji dulu nih. Nah, di dismisal aja lolos.
lolos layak untuk dilanjutkan ke pokok materi. Iya, makanya pengadilan itu kan biasanya lama kan, Pak? Dan nggak sekali jadi kan biasanya. Ini PTWN itu dari November putus April, 17 April. Sebentar, saya tambahkan. Ya. Itu November kan, mulanya gugatan kan. Ini akta notarisnya 1 September 2024. Lah, bikinin notaris September, 2 bulan. menggugat November, langsung jebol dikabulkan. Jadi ada dibentuk dulu suatu perkumpulan di bulan September 2024. Tanggal 4 November daftarlah. Ah, ini mah terlalu banyak kejanggalan, euy. Jangan kan? Kalau dari rangkaian persidangan itu sudah sangat kasat mata, patut diduga. Iya, patut diduga, Iya, patut gitu. dicurigai. Nah, makanya kita sangat berkeberatan terhadap putusan tersebut. Artinya kita coba mengadukan ke para stakeholder yang memang berkirim surat, berkorespondensi. Banyak kita surat. Jadi mohon diatensi baik ke Komisi Yudisial, baik ke Bawas MA, baik ke Kejaksaan Agung, semua ke komisi-komisi. Reaksi-reaksi dari mereka DPR, Pak Gubernur berarti udah ya? Pak Gubernur sudah turun. Pak Wali Kota. Pak Gubernur ini sudah menurunkan juga tim advokasi. Jadi di dalam penanganan ini kita ada 3 komponen, Pak Guru. Ya. Satu user utamanya Biro Hukum Pemprov Jabar. Kedua tim advokasi alumni dari sekolah kita. Ketiga ada tim advokasi dari rekomendasi Pak Gubernur. Nah, ini sudah 3 ini sudah artinya berkolaborasi mengawal semua perjalanan upaya-upaya hukum yang ke depan nanti akan kita lakukan. Yang paling penting mah gini, pemerintah provinsi yang berkewenangan hukum terhadap wilayah ini memang harus memperkuat perlawanan hukumnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tapi gini, secara hukum keputusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara itu baru menyatakan secara administratif, artinya secara dokumen ada yang salah dengan kepemilikannya. Tapi apakah sudah menjadi milik orang lain belum? Artinya masih ada kesempatan. Saya pikir mah teman-teman SMA 1 yang lawyer ngerti pisan eta. Tinggal cari bukti kepemilikan yang lebih kuat. Jadi gini, Pak Wali itu kemarin minggu kita ketemu. Sempat kita berdiskusi dengan Pak Gubernur, Pak Wali ya di sekolah waktu itu. 2 kali berarti. Sebetulnya yang bersangkutan pun concern, tapi mungkin concern ini dibalik ini belum banyak kita sampaikan, belum banyak beliau sampaikan. Ya tidak ada lah yang namanya sekolah ini harus digusur. Beliau sampaikan seperti itu. Masa negara kalah sama swasta, dari ini juga sama. Iya, masa Pikiran rakyat aja Pak Deddy Mulyadi bilang ini mah udah pasti ada yang incer tanah di Semansa. Oh, Pak Deddy Mulyadi mengeluarkan pernyataan itu di media. Ini mah tanah strategis, tidak gue curiga banyak yang incar lah. Patut diduga ya. Emang itu strategis pisan di situ teh. Itu bagus itu buat hotel. Buat apapun. Mau belum ada di Dago kan? Pak Guru. Iya betul. Oh iya bener ya. Oh itu iya betul. Yang ada tuh di Pascal. Saya juga kalau punya tanah di situ daripada bikin sekolah Pak, mending bikin mall Pak. Tanah berlian itu. Iya bener. Pascal 2 hektar. 2 hektar. Terus satu lagi Pak Guru, saya tambahin ya, cerita-cerita ini kan menambah pikiran para orang tua yang sekarang anaknya ada di SMA 1, dan ini kan mau deket PPDB nih. Oh iya. Dan orang-orang yang orang tua yang ingin anaknya ataupun anak-anak yang ingin bersekolah di Semansa jadinya kan. Iya. Baraya ini video ini dibuat akhir Mei, tanggal 26 Mei 2025. Sebentar lagi Juli-Juli. Makanya saya menyambung Pak Guru. Jadi dari sisi advokasi kita sudah membuat literasi. Mungkin minggu depan kita sampaikan ke pihak guru. Literasi terkait perkara, tapi hubungannya dengan PPDB. Jadi bagaimana caranya bahwa terkait perkara dan sengketa ini tidak ada urusan, tidak ada harusnya tidak berpengaruh terhadap perpindahan, penggusuran, ini tidak ada. Ini berita hoaks semua. Makanya kepada para wali-wali murid, orang tua yang mau mendaftarkan silakan. Jangan mendengar berita selewat itu Pak Guru. Dan kita pastikan kembali ke adik-adik kita, fokus pembelajaran, jangan resah gitu. Karena
kita sampaikan dari sisi norma hukumnya, ini PT UN ini posisinya seperti ini loh, gitu. Artinya tidak ada hak eksekutorial. Tapi kalau saya jadi murid tetap resah, Pak. Setidaknya kita harus ada obatnya, Pak Guru. Nah, ada obatnya. Tapi ini nih, Pak, kita ngomong pahit-pahitnya lah. Pahit-pahitnya. Seandainya ya karena Semakdago juga sudah kalah, nah berarti tinggal Semansa. Nah, kalau seandainya Semansa dalam persidangan kalah, dalam banding kalah, dalam banding laginya juga kalah. Nah, kasasi. Oh iya, kasasi ya terakhirnya. Apa dampaknya? Oke. Jadi gini. Beneran pindahkah? Saya sampaikan dulu untuk Semakdago, saya nggak terlalu mengikuti untuk ranahnya. Setahu saya, Semakdago ini sedang mengajukan PK. Betul loh? Oh, masih ya. Masih ada upaya hukum, ya. Nah, nggak bekerja sama aja gitu, Pak? Ya, kita ada komunikasi, tapi kan kita juga punya apa namanya? Oh iya, betul ya itu. Ini kita bicara terpahit. Kalau bicara manis kan tetap tegak berdiri di Dago 93, kan gitu, Pak. Iya. Ketika memang bicara terpahit, pahit lah. Maja mungkin ya, buah maja kan pahit. Artinya banding kalah, kasasi kalah, PK kalah. Ini gimana objeknya? Sepanjang tidak ada win-win solution antara PLK dan pemilik alas hak yang sertifikat milik pakai yaitu Pemprov Jabar, ini tidak bisa serta merta ini digusur. Tetap nggak bisa. Tidak bisa. Ini harus ada upaya hukum lanjutan dari pihak yang menang untuk mengajukan upaya hukum di perdata umum terhadap objek yang ditempati. Artinya gini, PLK misalnya dengan Pemprov kalau bicara pahit, ini gimana nih? Itu kan tanah milik saya. Mau sewa menyewa nggak? Bisa. Nggak mau, ini tetap secara hak ini milik kita, misalnya milik Pemprov. Artinya sudah, kalau memang tidak ada win-win ya ajukanlah gugatan lagi di perdata umum. Ada cerita part 2 lah. Cerita part 2, iya berarti ya, dia harus gugat untuk perdata mengosongkan lahannya. Ya, gitu. Kalau untuk dari bicara di PT UN memang semua kalau lihat polanya, bicara pola ini mirip sebetulnya dengan yang Semak. Ada juga sama pembatalan kalau antara PLK dan Yayasan Semak itu SHGB dan SHGB itu sama. Kalau sekarang SHGB dengan hak milik pakai, dan berbedanya ini antara perkumpulan dengan negara ini harusnya kan gitu. Itu ini, yang ya bisa dijadikan meme sebenarnya. Hanya di Indonesia tanah milik negara masih sengketa gitu. Iya. Pak Guru, kita atas nama alumni ya, Arif ya. Aneh ke bangsa ini teh. Sedih banget melihat kejadian ini. Terus kita juga tergerak untuk bagaimana lah menyuarakan ini supaya didengar sampai ke ujung sana ya. Iya. Para penguasa dan para pemangku keadilan lah. Tolonglah, karena ini kan lembaga pendidikan generasi penerus anak bangsa. Iya, demi kepentingan umum. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau diajukan, dipertanyakan? Masih ada poin penting yang mau disampaikan. Jadi gini, poin penting satu lagi, saya mohon dengan sangat atas nama alma mater juga, atas nama dunia pendidikan, ini mohon dengan sangat terhadap para stakeholder. Saya beberapa kali bicara seperti ini untuk memberikan kepastian hukum yang seadil-adilnya. Artinya para stakeholder ini kan sudah jelas, dunia pendidikan, dunia pertanahan, kan gitu ya. Pendidikan itu ada di Kementerian Pendidikan, ada di Komisi 10 kan gitu DPR RI. Terus pertanahan ATR BPN ada di Komisi 2, ada di Kementerian ATR BPN juga. Ya ini harus kolaborasi. Ada juga di Komisi 10, ini bisa menguji kembali, melihat putusan yang sudah terjadi dan mengawal nanti proses dibanding. Saya ingin proses banding ini semua melek, semua melihat dalam waktu 3-4 bulan bagaimana jalannya pemberkasan pemeriksaan perkara di tingkat banding. Tingkat banding ini ada di PT TUN di Jalan Cikini, Jakarta Pusat. Nah, jadi saya inginnya Pak Gubernur pun udah bersuara ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terus concern sampai berkekuatan hukum tetap. Amin. Kalau saya tambahkan, ya di samping itu ya dunia hukum juga tadi Komisi 10, Komisi 3 juga. Dan para pemangku keadilan, tolonglah suarakan keadilan.
Di situ ada Badan Pengawas MA, Pak Guru. Tolonglah suara kami untuk keadilan untuk Semansa ini, tolonglah didengar supaya adik-adik kami yang ada di SMA 1 ini bisa merasakan seperti kami, bahwa bersekolah itu untuk mendidik mereka menjadi orang pintar, menjadi orang nanti juga menjadi pemimpin bangsa ini. Who knows, Pak Guru? Siapa tahu mereka itu menjadi pemimpin bangsa kita kelak. Ya, amin. Ya, jadi Baraya, kalau Baraya nonton dari awal sampai akhir, Baraya pasti juga kebanjiran terlalu banyak kejanggalan gitu ya. Kejanggalan yang sangat umum diantaranya adalah bagaimana ceritanya tanah negara, tapi ternyata jadi tanah sengketa. Kenapa sengketanya? Karena antara hak milik dengan hak guna bangunan. Itu juga sudah aneh. Hak guna bangunan siapa yang memilikinya? Ternyata dari sebuah perkumpulan yang dilarang di Indonesia. Dan perkumpulan yang dilarang itu juga kejanggalan berikutnya sudah dibubarkan. Dan sekarang ada yang mengklaim meneruskannya, tapi juga itu dibatalkan. Itu juga penuh kejanggalan. Kejanggalan berikutnya, ternyata yang menggugat itu bikin notaris, bikin aktanya, bikin gugatannya ya. Legal standingnya terlalu mendadak, di tempat yang sangat mencurigakan, di tempat yang sangat aneh. Di hari Minggu. Di hari Minggu dan dengan anggota yang hanya 2 makhluk. Saya bolak-balik bikin yayasan tuh kalau 2 orang tuh gak boleh. Ini perkumpulan. Oh, ini perkumpulan, iya. Enggak, maksudnya saya gitu kalau ngobrol sama notaris gitu. Ternyata di sini banyak sekali kejanggalan, dan setelah itu pun kejanggalan berikutnya adalah diajukan, jarak antara diajukan kemudian langsung jebolnya itu kurang dari 1 tahun ya, setengah tahun. Di PT-UN Bandung itu kurang lebih 4-5 bulan lah ya. November putus 17 April. Terus fakta-fakta kita banyak yang diabaikan ya. Tapi ada beberapa alat bukti surat kita memang tidak menjadi pertimbangan, tapi itu sudah masuk ke pokok materi lah. Gitu ya. Iya. Nah, tadi saya sampaikan dari kita hadir 4 saksi, dari kita tuh artinya dari Biro Hukum Pemprov ya. Kita 4 ngasih 4 saksi itu ada saksi ahli 2, saksi fakta 2. Dari pihak penggugat tidak ada sama sekali saksi. Nah, itu pengadilan berikutnya yang janggal berikutnya itu adalah di pengadilan. Mereka nggak bawa saksi tapi mereka yang menang. Hanya dengan bukti surat aja. Ya, terlalu banyak kejanggalan. Makanya Pak KDM sampai mengatakan, wah, Pak KDM juga mencurigai sesuatu. Cuman gara-gara di hadapan saya ini adalah para advokat yang ngerti hukum, sehingga mereka tidak mau menuduh dan hanya mengatakan mungkin atau terbuka kemungkinan bahwa di sini adalah salah satu permainan atau praktek dari mafia tanah. Sekarang kita juga nggak nuduh sih, tapi dengan begitu banyak kejanggalan ya. Lebih penting daripada soal kejanggalan-kejanggalan itu adalah kita sekarang sedang memperjuangkan pendidikan bagi anak-anak kita, bagi generasi penerus. Gak lucu, sumpahnya gak lucu kalau ada cerita sekolah negeri udah mapan berdiri, digusur juga. Gak lucu itu, gak make sense gitu ya. Tapi oke, Baraya, itulah Indonesia. Sesuatu yang berhubungan dengan hukum memang banyak yang gak masuk akal kalau di sini. Yang paling penting, kami minta Baraya semua share video ini, sampaikan kepada orang lain, dan mohon dukungannya untuk kasus ini segera bisa tuntas, bisa selesai. Amin. Dan ketuntasan dan keselesaian itu semoga tuntas dan selesai dalam hasil yang sebaik-baiknya. Amin. Jadi saya beserta alumni dari Seman 1 mengundurkan diri, pamit. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, hatur nuhun. Hidup Semansa. Ya, hidup Semansa. Hidup Semansa. Tidak kompak. 1, 2, 3. Hidup Semansa.